Tidak mudah bagi seorang mualaf untuk menjadi pesepak bola, apalagi di negara yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim, tapi mereka mampu berdiri dan menjadi pemain sukses. Saat ini, ada banyak pesepak bola muslim yang bermain di berbagai kompetisi di dunia. Tak sedikit pula, para pemain tersebut menjadi pemain inti di klub masing-masing. Ada pemain yang sudah muslim sejak lahir, ada juga yang ternyata seorang mualaf dari non-muslim dan berubah keyakinannya. Tidak mudah bagi seorang mualaf untuk menjadi pesepak bola, apalagi di negara yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim, tapi mereka mampu berdiri dan menjadi pemain sukses. Dalam dunia sepak bola, terlebih di Eropa, agama bukan lagi menjadi sesuatu hal yang penting menjadi dasar penilaian. Mau apapun agamanya, selagi memiliki kualitas permainan yang bagus, seseorang pesepak bola tentu akan sangat dihargai di atas lapangan. Namun, di luar itu, dalam kehidupan sehari-hari, agama bisa juga menjadi sesuatu hal yang menarik, yang bisa dilihat seseorang untuk menggemari dari idolanya. Berikut adalah daftar-daftar pemain bintang yang telah hijrah memeluk agama Islam. Yang pertama yaitu Frank Ribery. Ribery memeluk Islam pada tahun 2002 karena dia mengikuti keyakinan istrinya Wahibah Belhami. Dia menambah nama Bilal setelah memutuskan menjadi mualaf. Ribery tergolong muslim yang taat. Dia terlihat beberapa kali berdoa sebelum pertandingan. Dia juga sangat anti dengan minuman beralkohol. Hal itu juga terlihat ketika timnya menjuarai kompetisi dan merayakan dengan bir. Namun, Ribery memilih untuk menghindar dan merayakan juaranya dengan sewajarnya. Menurutnya, Islam menjadi sumber kekuatan, baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga ia mampu menjalani setiap pertandingan dengan bagus. Sebelumnya, Ribery mengakui bahwa dirinya menjalani tahun yang berat, di mana dirinya kesulitan ketika bermain sepak bola. Namun, setelah memeluk Islam, ia merasakan kedamaian dan berbuah prestasi dalam dunia sepak bola. Yang kedua yaitu Emmanuel Adebayor. Siapa yang ingat dengan nama Emmanuel Adebayor? Ya, striker bertinggi 1,94 meter itu adalah penyerang yang sudah malang melintang di dunia persepak bolaan. Sejumlah klub sudah ia bela, baik di Inggris, Spanyol, dan Turki. Namun, kisah yang membuat Adebayor menjadi perbincangan banyak orang, yakni ketika ia memeluk agama Islam pada tahun 2015 atau saat membela Tottenham Hotspur. Dalam sebuah video amatir yang diunggah di YouTube, terlihat Adebayor mengikuti bacaan syahadat dari pemuka agama. Namun, tidak diketahui tempat tersebut berada di mana. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi Allahu Akbar. Saat itu, Adebayor mengenakan baju seperti gamis yang serba putih. Beberapa media di Inggris juga mengklaim bahwa Adebayor merubah keyakinannya demi melupakan masa lalunya yang kelam bersama keluarganya. Dulu, kabarnya Adebayor diketahui terlibat pertengkaran dengan keluarga besarnya sendiri. Ia bahkan tak segan mengumbar keburukan ibundanya dan saudara-saudaranya melalui media sosial. Namun, ketika masuk Islam, ia merasa tenang dan berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah Erik Abidal. Abidal memeluk Islam pada tahun 2007. Dia mendapat hidayah setelah menikahi istrinya Hayat Kebir, wanita asal Aljazair.
Kepada majalah Match yang terbit di Paris, Prancis, Abidal mengatakan agama Islam telah mendorongnya untuk bekerja keras memperkuat timnya. "Saya memeluk Islam dengan keyakinan penuh," kata pemain asal Prancis ini. Mantan pemain belakang andalan Barcelona itu pernah mengalami kanker hati pada tahun 2011, sehingga harus absen lebih dari setahun. Sebagai seorang muslim, mantan pemain timnas Prancis ini bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang taat. Dengan banyak menghabiskan waktu luangnya untuk beribadah. Bahkan, sebelum memulai pertandingan, ia selalu menyempatkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai mantan pemain Barcelona, ia pantas disebut legenda, lantaran banyak menyumbang trofi untuk timnya. Pemain yang dikenal sangat baik saat bertahan itu memiliki kaki kiri yang sangat kuat, sehingga banyak striker yang kesulitan untuk melewatinya. Abidal akhirnya mengakhiri karir dalam dunia sepak bola pada tahun 2014, usai membela klub Yunani yaitu Olympiakos. Sebagai seorang muslim, mantan pemain timnas Prancis ini bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang taat. Yang keempat, yaitu Nicolas Anelka. Pemain yang satu ini sempat malang melintang di klub-klub terbesar di dunia. Dari mulai Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Juventus, dan Chelsea. Kemampuannya menjadi seorang striker yang menghasilkan gol membuatnya mudah diterima oleh klub-klub besar. Tak khayal, ketika ia membela sebuah tim, gol yang diharapkan akan tercipta dari kaki ataupun kepalanya. Perancis adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Di sana, semua orang bebas memilih untuk berkeyakinan. Salah satunya yakni Anelka. Anelka rupanya sudah memutuskan menjadi mualaf sejak usianya menginjak 16 tahun. Setelah memeluk Islam, dia memiliki nama muslim yaitu Abdul Salam Bilal. Saat memeluk agama Islam, Anelka merasa semakin tenang menghadapi masalah hidup, dan ia jauh lebih baik ketika bermain dalam sepak bola. Yang kelima yaitu Danny Blum. Meski namanya tidak semoncer Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, tapi dia adalah pesepak bola yang namanya cukup dikenal di Jerman. Lahir pada 1991, dia juga pernah memperkuat tim papan atas Liga Jerman atau Bundesliga yaitu Schalke FC. Pemain asal Jerman ini menjadi mualaf pada Januari 2015. "Islam memberikan saya kekuatan. Sholat menenangkan jiwaku. Saya orang yang mudah marah, tidak menentu, dan tak tahu di mana saya berada," kata dia, seperti yang dilansir di Newstrip. "Saya mengunjungi masjid dan saya langsung merasakan bangkit. Saya merasakan sesuatu dan saya selalu ingin lebih," katanya. Yang keenam adalah Abel Xavier. Mantan bintang Liverpool dan AS Roma ini dikenal sebagai pemain yang pantang menyerah. Ciri bermainnya adalah lugas dan tanpa kompromi sesuai dengan posisinya, yaitu defender. Xavier memutuskan menjadi mualaf pada Desember tahun 2009. Tak lama setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, kini Abel Xavier menukangi timnas Mozambik dan mengaku menemukan kedamaian dalam Islam. "Pada saat-saat sulit, saya menemukan kenyamanan dalam Islam. Secara bertahap, saya belajar bahwa agama ini mengajarkan kedamaian, kesetaraan, kebebasan, dan harapan. Ini hal yang sangat penting," kata pemain yang mengubah namanya menjadi Faisal Xavier ini, seperti yang dilansir di Gol. Yang ketujuh, yaitu Philippe Senderos. Satu lagi pemain tenar yang memutuskan menjadi mualaf, dia adalah mantan bek tangguh Arsenal, AC Milan, Aston Villa, hingga Valencia, yaitu Philippe Senderos. Senderos memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2012 di sebuah pusat agama Islam di Manchester. Saat itu, ia masih berstatus pemain Fulham. Senderos merupakan lulusan teologi. Ia dilaporkan menunjukkan banyak minat pada agama-agama yang telah dia pelajari di dunia. Dan pada akhirnya, dia memilih Islam sebagai keyakinan barunya hingga sekarang. Beberapa kisah pemain bola menjadi seorang mualaf adalah gambaran kebesaran Tuhan yang mampu mengubah-ubah umatnya. Tanpa ridhonya akan sangat sulit untuk seseorang menemukan sebuah kepercayaan yang benar-benar diyakini. Bagaimana sobat? Menarik bukan?
Jika sobat ingin mendapatkan informasi lainnya yang tidak kalah menarik, sobat bisa mengunjungi channel Besar Persada karena di kesempatan video berikutnya, channel ini akan terus membahas info-info lainnya yang menarik. Untuk itu, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa memberikan manfaat hiburan, edukasi, dan informasi secara konsisten. Jika sobat ada masukan untuk channel ini, untuk membahas suatu hal yang menarik lainnya, sobat bisa follow Instagram Besar Persada, atau sobat bisa langsung request di kolom komentar. Biasakan komen-komen yang membangun ya sobat. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.